Selamat siang Pak Fakih. Oke, selamat siang. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Pak Fakih di masa-masa Perang Dunia Kedua. Ya, Pertanyaan pertama, bagaimana hidup Pak Fakih menjalani Perang Dunia? gini, pada waktu Perang Dunia sedang berkecamuk, saya sendiri, Mr. Pake, masih sangat kecil, jadi tidak bisa merasakan. Lalu Pak Fakih ada ingat kejadian-kejadian apa aja? Kalau kejadian yang saya ingat, itu adalah sekitar tahun 1948. Waktu itu agresi Belanda yang kedua. Itu masih termasuk Perang Dunia Kedua ya? Belum, tidak dong, Oh, tidak, sudah lewat. Jadi ayah Pak Fakih pernah cerita ke Pak Fakih tentang Perang Dunia Kedua atau apa gitu? Sering, karena ya Pak Wage sendiri waktu itu adalah sebagai spionase kalau sekarang, atau dinas rahasia dari Tentara Rakyat Indonesia, sehingga banyak sekali pengalamannya. Jadi ayah Pak Fakih termasuk penting ya Pak ya? Ya, termasuk pejuang kemerdekaan. Kalau ibu Pak Fakih, Ibu saya tidak. ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana keadaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua? Keadaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua itu ada perubahan yang besar. Kenapa saya katakan ada perubahan yang besar? Karena kemerdekaan Indonesia itu dicapai. Kita lepas dari penjajahan baik Belanda maupun Jepang. Di situ tahap demi tahap kehidupan bangsa Indonesia mulai membaik. Apakah orang-orangnya senang setelah Perang Dunia Kedua itu? Oh, senang sekali, senang sekali. Jadi menurut Pak Fakih, kenapa Indonesia kok terlibat dengan perang itu? Indonesia terlibat dengan perang karena terseret oleh sikap Belanda sendiri pada waktu pertama kali datang ke Indonesia. Belanda tidak bersikap baik pada Indonesia. Belanda datang untuk berdagang rempah-rempah, tapi akhirnya menguasai perdagangan, bahkan menguasai negara Indonesia. Waktu itu belum jadi negara Indonesia, menguasai Indonesia. Jadi Indonesia dimanfaatkan gitu. Indonesia dimanfaatkan, dijajah. Jadi kan Indonesia melawan balik kan? Ya, Maka terjadi perang. Indonesia Jadi, melawan balik karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau misalnya Indonesia tidak melawan balik, apakah Indonesia masih akan dijajah sampai sekarang? Oh tidak, karena dunia sudah mulai sadar bahwa penjajahan itu adalah melanggar hak asasi manusia, sehingga sangat dimungkinkan dari negara-negara lain di dunia ini akan memperjuangkan kemerdekaan seperti halnya negara-negara Afrika diperjuangkan oleh negara-negara yang lain. Tapi bagi bangsa Indonesia, lebih cepat kemerdekaan itu diperoleh lebih bagus. Karena itu bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaannya sendiri. Apa saja perbedaan antara zaman perang dulu dan sekarang, Pak? Besar sekali. Pada waktu zaman perang dulu, kehidupan bangsa Indonesia itu sangat tertindas, sangat miskin. Bahkan bangsa Indonesia pada waktu dijajah oleh Belanda maupun Jepang tidak berpakaian dengan kain seperti sekarang, tetapi pakaiannya terbuat dari karung goni, karung yang dipakai untuk tempat gula pada waktu itu. Itulah pakaian orang Indonesia. Dan orang Indonesia jarang bisa makan nasi karena hasil bumi Indonesia yang membawa keuntungan semuanya dibawa ke Belanda pada waktu dijajah Belanda dan dibawa ke Jepang pada waktu dijajah oleh Jepang. Jadi masyarakat Indonesia benar-benar tertekan. Benar-benar melarat, miskin dan tertindas. Sebagai warga negara Indonesia, Pak Fakih bangga dengan Indonesia? Oh, jelas sekali. Mr. Pake bangga sekali. Pertama karena negara Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya raya. Baik pertambangannya, kelautannya, hutan, dan lain-lainnya, pertanian dan sebagainya. Kita kaya raya, Indonesia kaya raya. Cuma bangsa Indonesia belum menguasai kekayaan alam Indonesia ini. Pertanyaan terakhir Pak,
Apakah Pak Fakih puas dengan pemerintahan sekarang? Belum. Belum. Memang kita senang merdeka, tapi pemerintahan sekarang itu belum memperoleh belum mendapatkan kerja yang maksimal. Apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan belum terwujud semuanya. Namun kita sudah bersyukur bahwa bangsa Indonesia sekarang sudah lepas dari penjajahan. Jadi menurut Pak Fakih Indonesia masih bisa lebih baik lagi? Bisa. Itu tergantung sekali dari para pimpinan bangsa Indonesia dan dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.